Bakar rokok dulu bro. Iya, siap. Rokok mas. Boleh. Kita makan dulu. Untuk ngisi pakel. Jadi Mangga gimana? ya. Belet. Ambil. Dari mana mas? Dari tadi. Dari kemarin. Dari rumah aja sih. Lumayan. Dari rumah aja. Main lah ya kesini lah. Main lah sekali-kali lah. Mumpung dapat undangan. Yoi. Tamu Gimana? pertama Pertama yang diundang ya. oleh podcast menatap Menatap asik. Menatap lur kentir. Ya kita akan mengulik kehidupan, ya nggak kehidupan juga sih, tapi lebih ke pengalaman dari beliau. Beliau. Semangat, Dari bro, dari bro bro. lah. Dari bro. semangat ya. Beliau kayak Di udah kayak Semangatnya Kayak apa ya? kayak apa aja sini ya. Perantauan lahiran Tangerang, Jogja Yoi. sampai ke Purbalingga. mungkin dari awal dulu, Perkenalan dulu mas. Kenalan dulu. Awalnya lahir. Namanya Oke. siapa lagi? Iya. Lahirnya aja, Bro. Lahirnya aja. Oke. Si gue dulu lahir sebenarnya lahir di Tangerang. Oh, lahirnya di Yo. Tangerang. Karena dari orang tua juga sih. Ibu sama bapak saya kan merantau dulu di Tangerang juga. Nah, sampai SMA di Jogja. Di Jogja. Apa lagi yuk? Sempat kerja di mana aja? Dari Kalau lulus ya sekolah. gimana ya kalau dihitung kemarin kerja yang formal nih ya. Yoi. Kalau yang formal ya Formal dulu. yang jelas kita formal pernah saya masuk TAM Toyota Astra Motor tuh. Oh, iya, oke. Nah, pernah juga itu. Nah, ya hampir 2 tahun lah kita di sana. Oh, lama ya. Ya, lumayan. Lumayan lah ya. Lumayan udah dapat cuan lah di sana lah paling enggaknya. Sampai Kerasa lah ya. Kerasa lah dikit-dikit juga lumayan buat beli motor sendiri lah, buat makan sendiri juga lumayan bagus gitu. Tapi ya sayang apes aja saya. Ini kan jatuhnya saya tabrakan dulu di sana, Mas. Oh, Tabrakan di sana. Itu yang buat formalnya. Yang kedua saya pernah di Hyundai. Oh, Hyundai Astra oh, Hyundai juga itu. Pernah masuk Hyundai juga, cuman itu saya di bagian bukan mekaniknya tepatnya. Di kayak Kici. enggak, itu toolkeeper. oh Turki. Jadi kita yang jatahin buat SST apa-apa alat-alatnya khusus buat kendaraan Oh, itu iya, lah. iya. Oh, iya. Spare part ya. Ya spare part juga, yang jelas kunci-kunci yang SST special tool kan ada sendiri. Itu yang enggak sembarangan bengkel punya lah. Seenggaknya alat khusus buat Hyundai itu ada. Ada semua lengkap. Ya, saya yang ngurusin bagian itunya. Habis itu ngurusin nama kunci-kunci lah yang beres-beresin apa segala macem. Tuh, Di Hyundai berapa lama berarti? itu setahunan. Oh, oke. Setahunan habis itu kayak ya waktu-waktu corona itu agak lengser dikit. Bengkelnya direnov juga. Jadi terpaksa lah kita mundur dulu sementara. Dimundurkan dulu pengurangan karyawan pas itu. Oh, Gitu sih. kena. Ya apes juga sih bang ketemunya. Ya dampak corona tuh njelin cuma ya bener-bener nggak asik sama sekali tuh. Kopinya mas, dinikmatin. Ya makasih. Berarti pada saat itu memang banyak karyawan yang di stop atau beberapa saja? 50% Yang ya. terutama sales sih, yang jelas sales banyak, hampir karena pas di situ itu sebenarnya ada pas saya masuk lah ya, Oke. itu ada 4 grup, satu grupnya tuh sekitar 8 orang, ya 3 grup tuh habis. 3 grup habis. Oh lumayan kan itu, mekanik juga ada 4 lane tuh pas itu tinggal 3 lane aja. Jadi sebenarnya tinggal 2 lane, cuma yang satu gantiin saya. Yoi. Jadi dia nyambi, caranya ya nyambi lah. Jadi collab sama Iya, paham. jadi SST juga, jadi mekanik juga. Itu keluar. Kalau di bagian mekanik sih itu, yang tukang finishing juga dia dikeluarin. Kan ada tuh yang kalau mobil masuk dia kayak poles mobil, kalau mobil keluar dia juga ada perawatan khusus di Hyundai itu setelah itu. Tapi memang jurusan di SMK-nya di bagian mekanik. Iya, dulu pas PKR. sekolah sempet ragu juga sih. Kita ragu juga karena basic dari SMP udah suka main motor. SMA apalagi. Sudah hobinya Ngotak-atik lah ya. Ya sempet juga kayak jadi joki-jokian lah. Joki-jokian lah. Waktu SMA kan biasa joki-jokian. Zaman-zaman bocah lah ya. Zaman-zaman bocah kita main-main motor. Juga bingung tapi gimana ya? Basic di situ kan. Cuman pengen lah kita kayak ganti jurusan lah. Bosen nih kayaknya main kunci terus gitu. Yoi.
bosan, bener-bener bosan bang, asli itu kayak tiap hari aja main-main motor, main kunci, bosan kita asli. Makanya tuh pengen sempet ya dari SMP sih kayak kita punya cewek ya kan, Yoi. ya Pasti, cewek Mak. cinta-cinta pertama. Tapi kan banyak yang cewek yang suka dengan cowok Mekanik. mekanik gitu. Maksudnya tahu motor, tahu otomotif kan menarik gitu. Iya sih bagi emang mereka kayak kan. gentle banget ya Yoi, kelihatannya ya, yoi. jadi cowok main motor nih, Yoi. pembalap nih, Ah. bos. Gentle banget kayaknya. Tapi pas itu yo gara-gara itu sih ya cewek pas SMP cinta pertama saya lah istilah. Bisa dikatakan kayak gitulah. Bisa dikatakan. Cinta monyet lah. Itu dia masuk jurusan ke arsitek. Wah, Enak nih buat Arsip. ya pengennya kita kan ngawasin lah ya sebagai Yoi. cowok. Ini cinta pertama gua nih, jangan sampai lolos ini. Pengennya gitu, cuman aduh kok pusing nih kayaknya nih Iya. mikirin matematikanya gede nih kayaknya nih. Yoi. Waduh, kita kaum kayak gini mah dah ya udahlah daripada ambil pusing ya nih. Iya. Udah ambil otomotif aja, yang penting satu sekolah ini lah bisa ngawasin walaupun gak sekelas. Iya, iya. Tapi pada akhirnya sama aja sih bang, ya udah masuk sekolah SMA ya kayak gitulah, persaingannya lebih ketat ternyata, nggak beda, nggak sama kayak SMP. Wah ya udahlah, kita kalah saing, kalah muka, kalah duit gitu kan, ya udahlah relain aja, yang penting adik kelas banyak ini. Yoi. Pas gitu itu kalau mau Berarti kalau pas SMP ibaratnya masih jagoan lah ya. oh masih Jagoan jelas ya. itu masih pas zaman SMP itu yang sering-sering ya seenggak-enggaknya SMP lah ya, saya udah sering pakai, pas itu kan saya pakai Ereking. Oh iya. Pas itu Ereking tuh, wah paling ganteng tuh motor tuh. jelas. Ereking, Wizz Air, wah. Zamannya ya. Udah paling, wah yang lainnya mah paling Supra, apa dah nggak ada apa-apanya lah. Revo lah ya. Revo ini minimal, paling ganteng Vario tuh. Mario. Vario tuh udah paling ganteng banget itu, udah punya duit beneran tuh. Itu biasa. Wah, ini orang ini tahu motor nih, mesti suruh jetting-jettingin lah, suruh Yoi, apalah, pasti. ajarin Willy lah, ajarin stup itulah. Ya biasa lah kayak gitu. Ya gitulah pokoknya waktu itu SMP kayak masuk ke SMA. Berarti Ya. pas SMA putus. Putus tuh pertengahan semester 2 lah kita putus. Wah, awal banget itu. Awal banget. Ya tahu sendiri lah Bang, masa mos orientasi kita beda kelas, beda suasana ya kan. Kenal sama Kenal sama banyak cowok yang lebih yang kelasnya tuh lebih di atas kita gitu loh. Kita mah gini-gini aja. Kita mah biasa main oli, mereka yang biasa main duit ya kan. Aduh, jauh. Nah, maka dari itulah ya sudah ya udahlah, disupport sama teman-teman yang di kelas, sudah nggak apa-apa, cewek nggak cuma satu ini banyak, yang penting kita sekolah dulu, nah, banyak duit baru kita cari cewek. Oke, siap. Wah itu baru tuh semangat tuh, bos, enak lah, enjoy. Tapi pas itu kan jurusannya itu jadi akhirnya ke bengkel, ke mobil lah, umum lah intinya, bukan sekedar motor. Nah, itu mulai pusing ya udahlah, kita namanya juga sekolah, bagaimana caranya kita cari prestasi di situ. Jangan sampai lah kita udah buang-buang duit sama ini, buang-buang duit, buang-buang waktu, kasihan orang tua juga kan. Udahlah Manfaatkan lah ya. udahlah dari profesi, dari motor kita ke mobil, nggak apa-apa. Tapi menurut pengalaman motor sama mobil tuh kalau di segi mekanik ya lebih ribet mana kalau menurut? Yo gini ya, kalau sepelenya sih sebenarnya kalau dibilang basic sebenarnya pas waktu kita sekolah SMA ya baru SMK lah ya, tarafnya belum sampai ke sana-sana. Tapi kan udah tahu paling enggak perawatan umumnya bagaimana. Itu sebenarnya sih kalau ringkasnya itu ringkas motor, karena barangnya kecil enak kita maininnya kan. Beda sama mobil gede ya kan. Bongkar mobil ban aja udah berat gitu. Beda sama bongkar ban motor, apalagi bongkar mesin. Tapi emang dibilang cuannya sih cuan mobil jelas. Efektif mobil, dalam artian kita bongkar tuh kalau mobil kan dia posisinya satu sendiri nih, enak. Bongkar mesin aja, bongkar persneling aja, transmisi aja, ban aja sendiri, lampu sendiri. Beda sama motor kan, bongkar satu bongkar semua itu. Apalagi kalau udah motornya bunyi apa ribet tuh, paling ribet ngepel lah istilahnya. Enak-enakan mobil, setting karburator deret, apalagi kalau kan kalau udah sekarang kan dampaknya injeksi tuh enak tuh, apalagi pas pengalaman yang di Toyota Astra Motor tuh 2 tahun jadi mekanik secara resmi, trainingnya juga langsung di TAM, itu lumayan juga, jadi enak, tinggal kita colokin komputer, penyakitnya di mana ketemu kerjain, das. Oh berarti scanning gitu. Nah sistem scanningnya itu ada, ya? Sistemnya itu scanningnya ada, jadi enak lah, nggak kayak motor pun kalau injeksi
injeksi kalau masih di bawah 250 tuh kayaknya masih sepele lah, masih bisa di ini. Atasi dengan Diatasi sama akal. Kalau ya gimana ya? Kita bilang hafalan. Ya bukan hafalan juga sih, Bang. Jadi ketemunya gini. Kalau mobil tuh ada manual book repair-nya kan. Yoi. Kalau motor tuh sebenarnya juga ada, cuman kan kita bisa nebak. bukan nebak. Jadi kayaknya itu kita bisa sama ini antara Sama ini. produk satu sama produk yang lain. Oh. Merek A sama merek B itu kita bisa ini nih. Jadi penyakitnya itu cuman nggak seberapa sih, karena sistem injectionnya kan nggak seribet sama mobil. Kalau mobil kan remnya juga ada sistemnya sendiri, di setir aja sendiri, di lampuan itu ada sendiri, untuk apa namanya interior apalagi sendiri, apalagi yang kelasnya udah di atas lah, nggak mobil-mobil yang bukan itu sih, mobil STGC maksudnya loh. Di atasnya itu kan lumayan brandednya yang agak-agak inilah, itu kan bener-bener sendiri-sendiri. Bener-bener sendiri-sendiri tuh, nggak kayak motor. Kalau motor kan paling di sistem bahan bakarnya aja injeksi kan, jadi enak. Paling kalau berpet ya pasti kalau nggak injeksinya pompa bensinnya nih. Intinya di bensin lah ya, bukan di mana-mana. Tapi beda sama mobil remnya kena, turbonya kena lah, apalah, businya ada 4 lagi kan. Belum yang businya 8 apa 6 gitu. Wah ribet. Makanya itu kalau kita main kalau sistem motor beda jauh, sistemnya emang beda jauh. Tapi secara basic emang sama, rata-rata. Bukan rata-rata, hampir semua mesin bermotor tuh basicnya sama. Seperti itu ya. Selagi ada dia bahan bakar, ada pengapian, ada kompresi, itu hidup. Iya. Tuh, secara spellnya kayak gitu. Jadi kalau motor mah lebih gampang lah bagi saya dulu. Lebih gampang nebaknya daripada mobil. Kalau mobil agak ribet. Kalau nggak, kita benar-benar nggak punya alat, ya walaupun alatnya itu bisa sampai 20 jutaan ke atas. Kalau motor kan mending, KW-KW beli 5 juta aja dapat. Bisa buat benerin motor apa aja itu. Bisa. Apalagi pas kalau di TAM tuh kan ada sendiri manual book repair-nya tuh sendiri, kayak hard disk-nya tuh ada sendiri. Ya alhamdulillah lah buat pengalaman di hidup kita, maksudnya nggak cuman kita basic di motor aja, mobil juga dapet. Ya lumayan kesana kemarinya enak. Itu kalau yang di basic resminya nih. Kalau yang nggak resminya mah udah mulai dari sekolah aja. Lama ya. Udah lama itu, dari sekolah udah saya sering bongkarin motor. Itu juga yang kedua di cucian mobil tuh pernah. Kelas 3 SMA itu. Pernah kita. Jadi Itu kerja apa memang magang? enggak, itu memang gini. Jadi kita pulang sekolah nih. Daripada nganggur lah ya buat pulang sekolah. Lagian buat apa sih pulang sekolah? Langsung tidur juga kan paling. Tidur paling ngelayap, main, buang-buangin duit. Ada temen nih. Ya? Ada temen nih yang dia, walaupun dia nggak sekolah juga. Dan temen, Mas, kira-kira ada kerjaan nggak nih? Duh, masih sekolah kok mau kerja? Ya lumayan lah Bang, buat ini, buat nyari tambah bensin lah ya. Buat rokok lah, mending lah. Walaupun pas itu masih nyolong juga, masih nyuri-nyuri nih, sama orang tua kan tetap nggak boleh. Ya lumayan tuh. Udah sini aja. Yang penting kamu berangkat jam 3. Loh, jam 3? Di mana nih? Cucian mobil. Emang cucian mobilnya sampai jam berapa, Bang? Sampai jam 10 malam. Anjir nih. Jam 10 malam, gila nih. Gue balik gimana nih alasannya nih kan? Alasan sama orang tua nih bingung nih. Oh, enggak izin. Soalnya enggak izin. Udah kelas 3 lagi itu. Lah, ya udahlah, enggak apa-apa. Coba, Mas. Saya cobalah, tapi enggak nyampe jam 10 juga. Paling jam 7 lah, habis maghrib kita pulang. Ya nggak masalah, tapi nanti hitungannya sendiri ya, nggak bisa disamain. Nggak apa-apa lah Mas, yang penting kita dapat duit 20-30 ribu lah, yang penting besok buat bisa beli rokok sebungkus lah, nggak. Buat anak SMA kan itu, wah. Ya udah lumayan banget itu Mas, daripada banget. kan udah dapat jajan, ya kan, begitu. Soalnya saya dulu gini, sistem jajannya itu dikasih per minggu sama bapak. Sama bapak saya itu dikasihnya seminggu full. Nih jatah buat beli bensin, buat beli jajan. Habis nggak habis seminggu nih. Harus seminggu. Harus seminggu. Habis 3 hari pun itu jatah seminggu. Jadi kita paling full bensin, sisanya buat terserah lah, nanti gampang. Buat main-main kita. Nah, itu lumayan tuh buat main-main ya, seenggak-enggaknya buat jajanin temen-temen lah, buat ya kita royal dikit lah paling enggak. Tapi ribetnya di situ. Kita cari alasan nih, pulangnya mau bagaimana nih kita. Udahlah, pas itu kita mumpung kelas 3 nih. Pas kelas 3. Bu, ini persiapan mau buat ujian gitu. Buat ujian, ada les juga dari sekolahan. Nah, pas itu kan ya kita masuknya kan salah satu SMK favorit nih. Jadi teman-teman di komplek rumah tuh cuman 2 orang.
yang bisa masuk situ. Pas itu cuma 2 orang. Berarti ya. Ya bukannya ketat sih Bang, tapi kan dulu masuknya itu memang pakai tes juga. Oh iya. Ya kita nggak mau sombong lah ya. Tapi ya jangan tanya nih, jangan tanya nih kita otaknya ya standar lah, standar tapi kan lancar. Nggak belok-belok otaknya. Kita standar aja. Ya itu pas itu cuma 2 orang, yang satunya tuh cewek, rumahnya agak jauh. Ya, jadi nggak mungkin nih kalau ibu saya tanya sama ke temen tuh. Apalagi cewek beda kelas juga. Beda kelas juga tuh, beda angkatan. Dia kelas bawah saya. Pas kelas 3-nya masih kelas 2. Enggak tahu kan urusan kelas 3 apaan. Aman lah ya. Aman lah ya. Aman itu pokoknya aman, bener-bener aman. Apalagi pas itu nomor-nomor yang penting kayak sekolah, wali kelas itu kita nggak nyampein ke orang tua. Nggak kita sampein nih, nggak tahu ya, walaupun segitu nakal juga sih. Tapi kan demi keamanan kita, maksudnya udah saya planning dari kelas 1 tuh. Daripada ini kasih nomor wali ntar saya pulang telat gimana nih, cariin lah apalah, pasti apalagi kan ibu saya protek orang-orangnya. Jadi pastilah orang tua pasti kan. Iya kayak gitu juga sih pasti. Itu juga pasti ngasain. Nah itu kembali lagi saya itu tuh kelasan ada ekstra nih mau buat persiapan ujian. Mau kelas 3 lah ada ekstra tambahan lah intinya lah, kita pulang habis maghrib. Nah lumayan tuh pas itu dapat 20.000, 25.000, 30 selama kelas 3 itu. Selama kelas 3 sampai lulus. Enggak, itu sampai pertengahan semester 2 lah. Habis itu kan kayak persiapan ujiannya bener-bener udah persiapan ujian. Nah itu kalau pas yang kelas semester pertama kelas 3 itu pulang jam 5 ya habis maghrib, habis itu kayaknya kok kurang nih. Apalagi pas itu kan kita udah dapat cewek baru nih. Adik kelas kelas 1. Wah, cantiknya mah ya ampun. Tapi kan ya teman-teman yang kelas 3 udah tahu lah kita orangnya pilih-pilih kalau cewek. Udahlah, buat lu aja kan gitu. Ya pokoknya ini buat gua ya ini ya. Jangan sampai buat orang lain nih. Apalagi kalau dia udah punya yang kelas 2, habisin ini. Kita udah kelas 3 punya kuasa di sekolahan. Ada kelas 1 ya bening nih kayak ini, lumayan lah buat ganti, buat manasin mantan gitu. Paling bening sih soalnya. Tuh. Buat cari modalnya di situ kita. Kayak cari modalnya di situ, pulang mulai habis isya jam 9 ya, ditanyain sama orang tua ya bilangnya enggak, bukan ekstra, itu kita kerja kelompok langsung aja kelompok. Ya sebenarnya ngabarin pura-pura ngabarin, maksudnya kita Bu saya kerja kelompok di sini nih, pulangnya nanti paling jam 9. Loh gimana kok malam banget? Nggak apa-apa, di tempat temen ini kok, di tempat guru gitu saya bilangnya. Ada matematika apa guru matematika gitu, guru bahasa Indonesia. Padahal nggak dikasih nomornya ya? Enggak, kita asal ngobrol aja di situ. Asal pamit aja biar dapat izin lah istilahnya. Sampai jam 9 lumayan tuh, bisa nyampe 50.000-an. Berarti itu harian? Itu harian, karena kan saya hitungannya lumayan banget Mas. Ya kan hitungannya di situ kan cuman ikut lah, dalam artian apa ya, nggak dihitung karyawan juga. Kita bisa dikatakan ngagang juga boleh lah. Cuman berapa jam sih di situ ya, soalnya yang punya juga kan kenalan saya juga yang kerja di situ. Nyantai lah ya, ketemu ya ketemunya nggak juga bos sih, saya ya temen kayak temen aja jadinya nongkrong di situ. Jatuhnya nongkrong malah nongkrong tapi berhadiah di situ. Ngobrol dapat lumayan tuh, dapat sampai saya lulus lah umur ya itu, sampai kita kerja di. Setelah itu langsung masuk ke itu Toyota? Enggak sih, prosesnya agak lama. Agak lama. Pertama itu kita di Nissan. Di Nissan itu enggak, pas itu kita daftar Nissan sampai 5 kali tuh. 5 kali gagal. Pertama gagal, coba lagi gagal lagi. Pertama gagal lagi sampai 5 kali. Terakhir sempat ke tahap interview enggak? Belum. Ya gagalnya pasti di interview. Pas di interview pasti gagal. Ya sampai 5 kali ya, sampai hafal lah. HRD-nya mah sampai bener-bener sampai hafal. Gitu. Kok kamu lagi gitu. Saya masih kekeh dengan pendirian saya, Bu. Saya masih kerja di Nissan gitu. Yaudah, gini. Udahlah, terakhir itu dapat lah. Udah lulus, habis itu lulus. Udah nanti tunggu pengumumannya aja ya. Nah, habis itu kayaknya sih gagal lagi nih judulnya nih. Menunggu Masih nunggu lagi kan. Dikasih harapan. Cuman ya tau lah kayak beneran apa enggak itu pasti.
ya udahlah kita nyobain lagi lah, daripada kita gagal lagi nggak ada backingan. Saya daftar lagi pertama itu yang di Mitsubishi. Oh, Mitsubishi. Kita dapat yang kelas A. Wow. Kan ada nyarinya dikit 3, kelas A, kelas B sama kelas C. Kelas A itu buat yang mekanik industri, bukan mekanik pusat. Oh, Kelas mekanik B itu pusat. cabang. Kalau yang C itu dibuat industri di pabriknya. Dapatnya A. Saya tanya-tanya sama guru yang di bimbingan kesiswaan, Pak, kalau di Mitsubishi mekanik A gimana Pak? Ada nggak yang kakak kelas dulu yang masuk ke? Ada. Itu paling di sekolah dulu 3 tahun. Berarti kuliah lagi dong Pak. Biasa. Itu ditanggung sama pihak perusahaan selama 3 tahun dulu. Lumayan dah ini dah, kita lolos sampai tahap interview juga, sama nungguin kabar. Habis itu baru udah daftar Toyota Astra Motor tuh, daftar TAM, lolos juga. Nah ini habis ujian selesai, pengumuman belum sampai pengumuman ujian, jadi kayak ada pengumuman industri yang masuk tuh yang baru keluar yang Toyota dulu. Yoi. Kita nggak tahu tuh yang Nissan sama yang Mitsubishi itu keluar apa enggak. Ya kan? Iya, paham. Panggilan pertama yang Toyota dulu nih keluar. Toyota dulu. Toyota apa nungguin Nissan dulu apa Mitsubishi? Kayaknya Mitsubishi masuk nih. Enak nih kita ngampus dulu, kuliah dulu kan. Ya. Pusat lagi kita. Cobain dulu lah. Tapi saya tanya-tanya lagi sama kesiswaannya. Yaudah kalau yang diterima dulu yaudah, kalau ada yang pasti ngapain nunggu yang nggak tahu kan. Ya. Udah kita masuk dulu ke Nissan, jepret, masuk Nissan, berangkat ke sana. Lewat 1 bulan tuh dikabarin sama guru kesiswaan, Her, kamu masuk ke Mitsubishi nih. Aduh, bingung nih, udah sampai ke Jakarta kita kan. Udah masuk nih, udah sampai ke Jakarta nih kayak kalau mau langsung keluar nggak bisa. Kita udah tanda kontrak kan. Ya udahlah kita jalanin dulu di Toyota nih. Enak sampai itu ya terakhir ini tabrakan. Karena tabrakan ini itu jatuhnya. Berarti tabrakan ini kronologinya gimana? Ya coba. Kalau untuk tabrakan ini itu kalau di November tanggal 28 tahun 2014. 2014 agak lama sih itu, 2014 kita. Jadi itu pas posisinya 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Ya udah kayak gini lah, Bang. Awalnya Pas itu kan akhir November itu ya kan, tanggal 28. Tuh biasa di bengkel tuh Desember tuh pasti ada gathering. Jadi libur bersama. Oke. Libur bersama. Pas itu yang dapat jatah nyari itu saya sama Bang Saipul. Jadi itu leader saya maksudnya. Leader saya itu atasan saya itu Mas Saipul. Bang Saipul tuh. Itu yang diajak kok ya mungkin karena kita yang anak baru lah ya. Mas di situ kan anak baru cuma ada 4 yang sering nongkrong sama yang atasan sama senior kan cuma saya. Iya. Karena saya kan ya biasa lah dari basic Suka sering inilah ya. dari basic yang nongkrong. SMP SMA sering nongkrong sana sini kan, sering main-main motor. Akhirnya atasan dari asik. Ya asik, ketemunya asik. Jadi bebas. Jadi enggak bebas sih, tapi ketemunya akrab aja. Apa-apa yang cariin saya. Pas itu suruh naik. Kemana bos? Besok Sabtu kamu ikut saya. Mau kemana kita? Sabtu kan saya jatah masuk pagi itu. Enggak, besok Sabtu kamu ikut cari hotel sama tempat buat gathering buat bulan depan. Aduh. Boleh lah, lumayan nih kita kerja cuma buat main-main kan. Kerja main nih lumayan nih, dapat bonusan biasanya kayak gini. Udah, itu kita berangkat hari Sabtu pagi kita berangkat sampai di itu pas itu kita nyarinya di daerah Ciwidey itu. Pas di situ Ciwidey udah pesen hotel, pesen buat villa berarti itu ternyata villa, pesen buat komplit lah, buat makan juga, buat apa intinya buat acara di situ. Kita udah booking tempat, booking acara di situ. Untuk berapa orang? Itu buat satu bengkel tuh sekitar 50 ada. Enggak ada sih, mekanik sekitar 24. Salesnya itu sales enggak ikut, cuman bagian bengkel aja. Bagian bengkel di service advisor ada 6 orang, bagian kasir 6 orang. 36. Ya sekitar 36 38 itulah. Sama leadernya satu sama masternya satu, kan ada master leader. Jadi atasnya leader lagi 40 tuh. lah anggap. Ya enggak nyampe 50 yang jelas. Kalau enggak salah sekitar 35 sampai 40-an kayak gitu. Situ kita booking acara, booking tempat. Itu pulang tuh kalau enggak salah kita jam
3 pagi. Oke. 3 pagi karena nguber waktu minggunya kan nggak libur nih. Iya. Minggunya kan nggak libur, kita kan ada jadwal di situ. Kita minggu tuh pas itu saya masih tetap shift pagi juga, sama shift pagi jam sekitar jam, ya tepatnya jam 7 tuh harus sampai setengah 7 tuh harus sampai karena ada briefing pagi dulu kan, setengah jam 7 udah buka bengkel. Jadi paling enggak kita berangkat jam 6 lebih lah. Iya. Dari sana itu jam 3 pagi turun, kan perjalanan sekitar 2 jam lah jam begitu. 2 jam turun sampai rumah, sampai kontrakan, kita cuma mandi, nggak sempet tidur tuh. Ya malamnya kan karena ngobrol-ngobrol, hampir semalaman lah nggak tidur tuh. Agak pusing, agak ngantuk juga. Berangkat, makan beli sarapan, kita beli sarapan, ada yang satu angkat satu jadwal. Dan namanya sama-sama Heri juga. Sama-sama Heri juga di situ. Sama-sama Heri juga. Di situ dapat enggak? Mantap. Biasa, ada itunya nggak? Ada, tenang aja, biasa lah orang-orang perantauan jasnya itulah. Ada hiburannya dikit, ada gampang itu, ada cocok, udah kita cariin sama bos. Nah, itu pas itu sempet seingat saya itu dispatcher yang supir bengkel yang biasa bawain mobil keluar masuk itu telepon saya. Mas, situ berangkat kapan? Saya mau ikut ya, ini motornya lagi mogok nih. Aduh, nggak bisa pak, saya berangkat pagi kalau dia kan seringnya berangkat normal jam 8 masuk. Oh, jam 8. Kalau kita kan jam 7 pagi ya pak. Waduh, ya udah, ini sama codot aja, codot tuh ada tuh orang kan codot berangkat siang itu, ikut codot aja. Ya udah, itu seingat saya itu kita berangkat, udahlah nggak ingat sama sekali. Habis itu nggak ingat apa intinya nggak ingat kalau kata teman saya Heri nih, yang satunya lagi. Itu dia sempat di belakang saya, cuman nggak tahu dalam artian kan kayak kita biasa bawa motor kan kenceng, dia santai-santai aja. Nah itu sampai bengkel kok briefing nggak ikut. Jam 7 sampai jam 7 dia nggak keluar nih, bocah nih kemana nih. Tadi udah sarapan sih soalnya, masa beli rokok tadi bareng beli rokok kok lama amat, sampai ditungguin sampai jam 8 nggak muncul juga, sampai leader saya nyariin ini Heri kemana nih Heri Jabir kemana nih kan saya yang di sana kan dari Jogja sendiri kan. Heri Jabir kemana nih, kok nggak datang tanya sama segrup saya tadi yang pagi, Jabir kemana? Aduh, tadi berangkat bareng sih pak, tapi nggak tahu tuh kemana. Tapi tadi saya ingat saya ada tabrakan juga sih di depan bengkel. Itu sudah mau hampir masuk ke bengkel tuh, tinggal perempatan kita belok kanan udah masuk ke bengkel kan. Itu dia ingat di situ, putar balik lah dia keluar. Pak, saya cek dulu deh. Keluar sama, bener, ini platnya plat AB, plat punya saya gitu loh. Motornya Jawir nih. Orangnya kemana nih? Cariin informasi, udah masuk rumah sakit sama dicariin. Habis itu ketemu lah di pas itu yang Jakarta Timur apa yang lupa itu, pokoknya di rumah sakit cari sama bos saya. Dia lihat ronsennya, wah remuk nih bocah nih, hidup apa enggak nih, soalnya kata dokter kan, wah ini udah terlalu parah pak, kita udah nggak mampu menanganin. Sampai dokternya sampai pasrah ya? Sampai pasrah, bener-bener nggak bisa nanganin. Pas itu sampai pindah 4 rumah sakit di pernah yang di rumah sakit pusat mana lupa saya. Ingat saya kalau nggak salah itu yang satunya itu di mana sih yang Jakarta Pusat tuh, lupa lah, pokoknya sampai 4 rumah sakit padahalnya sampai 4 rumah sakit, kembali lagi ke itu bener-bener ya udah kita tungguin stabilnya nih, karena posisi itu pas itu kan tulang punggung patah, tulang rusuk nih separuh nih, ini rebok semua nih, ini pindah geser semua, tulang rahang geser, ini retak gagar otak 2 bagian. Pas itu ini juga geser kan, rahang geser, ini copot, yang di sini copot juga. Wah, ngeri banget sih. Sampai yang di tulang bagian bawah, yang tulang pinggul itu lepas juga. Ya remuk lah pas itu. Jadi gak sempat koma juga. Apa koma itu yang dirasakan sih? Wah, yang ya kayak gitulah bang, cuma kayak tidur bangun gitu aja. Perasaan saya cuma kayak tidur bangun, habis tidur lagi. Enggak ini sih, enggak kerasain apa-apa. Ya mungkin karena efek obat bius, nggak tahu juga sih. Karena pas itu kan katanya saya berontak terus. Tapi kondisi kayak gitu itu berontak terus, masih nggak sadar, nggak ingat sama sekali saya. Itu diikat sama dokternya langsung ini. Sempat diikat karena berontak terus.
jadi kalau posisi tulang tuh emang harusnya nggak boleh buat bergerak. Nggak boleh buat Nggak boleh buat bergerak. Itu pun saya tuh mejanya tuh apa namanya, bedrestnya itu sendiri khusus, jadi nggak kayak biasanya sama yang lain. nggak beda, tempatnya lebih empuk, jadi di minimalisir getaran di situ, diikat sampai itu ya, ditungguin sampai sadar sampai 20 hari. Orang tua saya udah pas itu kan langsung langsung nyusul lah, dikabarin sama bos sama ini. Udah seuntung aja itu temen ada yang nyimpen nomor bapak, Iya. langsung ditelepon tuh. Ini anaknya kecelakaan di sini gini masuk rumah sakit. Langsung lah terbang dari Jogja, langsung ambil pesawat pas itu, karena kondisinya benar-benar kritis sih ngomongnya, benar-benar kritis. Harus Sampai cepet ya? harus, soalnya pas itu koma 3 hari saya ke situ. Ke hari keempat kalau nggak kelimanya itu bapak baru ke situ. Ini sampai 20 hari gantian sama ibu saya kan, bapak ya juga kerja kan, jadi nggak bisa full nungguin terus. Balik ibu saya ke situ, ibu saya yang ngomel-ngomel di situ. Ini gimana dok? Ini udah hampir sebulan nggak ada penanganan sama sekali. Luka di muka, di kaki, di tangan, luka luaran itu hampir kering semua. Ini kan ngelotok semua bang muka saya. Ini ngelotok, ini masih ada bekasnya dikit-dikit sih. Di sini itu udah hampir hilang, udah hampir 10 tahun. Itu udah hilang. Itu di situ ibu saya ngomel-ngomel lah intinya. Minta ini bagaimana nih kelanjutannya nih? Ini anak nih dari 20 hari di sini nih. Dibiarin kayak gitu. Ini mau diusahain nggak, mau dibiarin hidup apa emang mau sengaja dibiarin mati gitu loh. Kalau mau dikerjain kalau emang bisa ditanganin. Toh itu udah keluar duit. Iya betul. Udah sampai ngurus jasa harja itu yang di kecelakaan diurusin sama kakak saya. Ya kakak saya kan ada juga yang di Tangerang, yang di tempat kelahiran saya dulu, tempatnya Bude. Itu ngurusin itu sampai diklaim cacat permanen. Wah. Itu kalau nggak salah keluar sekitar, kalau nggak salah itu yang dari asuransi perusahaan pun sudah sampai limit, karena udah sampai 200 selama 20 hari di situ. Gila. 20 juta lebih itu sampai limit, katanya sampai limit. Jadi nggak bisa, bukannya nggak bisa, cuman kalau emang mau naik lagi itu harus ada surat yang nota yang lebih jelas lagi, dalam artian penanganannya harus ada. Kalau nggak ada penanganan kita nggak bisa ngeluarin dari pihak perusahaan, nggak bisa ngeluarin asuransi lagi. Karena udah limit di situ. Kalau ada penanganan, operasi atau segala macamnya itu baru. Pas itu pun operasinya itu kalau nggak salah itu harus 3 kali, karena kita gagal otak, tulang punggung patah, sama operasi saraf yang ke arah tangan. Ini kan ketemunya saraf saya mati. Nah itu penanganan pertama itu baru penanganannya di gagal otak dulu, karena yang paling penting kan di otak. Itu pembuangan darah sama apa lalu pak saya nggak tahu juga sih sebenarnya. Pokoknya itu operasi buat gagal otak 2 bagiannya itu dikeluarin dulu nih, tinggal tulang punggung. Karena habis operasi yang pertama jadi kondisinya nggak stabil sampai semingguan tuh. Kalau nggak detak jantungnya lemah, kesadarannya lemah, itu terus kayak gitu. Udahlah sama ibu saya tarik paksa nih, udah gini aja dok, saya mau tarik paksa nih, saya mau bawa ke Jogja, saya ngurusinnya di sini ribet, jauh sih dari rumah. Udah hampir sebulan lebih itu di situ kan. Bolak-balik, uangnya juga nggak ada. Di rumah juga ninggalin adik. Pas itu adik masih kecil juga sih. Adik masih sekitar umur 8 atau 9 tahunan. Bener tuh 9 tahun. 9 tahun pas itu. Ya 10 tahun, dia kelahiran 2014 kan. 10 tahun tuh pas itu. Pas 10 tahun ya masa level-levelnya lah, masih masuk sekolah awalan SD. Itu tarik paksa nih. Ya udah, tarik paksa pak, nggak apa-apa, tapi kita nggak mau tanggung jawab ya apa yang terjadi di jalan nanti. Soalnya anak ibu itu udah terlalu parah, ini harusnya aja sudah mati. Sampai kayak gitu tuh. Wah, saya dengernya pas diceritain sama ibu, wah ikut panas. Wah, kalau saya pas bener nih, wah gua tonjokin nih dokter nih, bisa kagak sebenarnya? Katanya udah profesor. Ditarik paksa sampai sempat mau ambil jalur pesawat, itu nggak boleh sama dokter, nggak boleh bu, karena ini anak ibu nggak boleh kena getaran sama sekali. Udah terus pakai apa? Karena kalau pakai pesawat kan walaupun medis dia ada jet flag namanya kan, ada getaran yang di situ kalau pas mau landing sama mau naiknya kan, itu ada jet flagnya di situ. Jadi nggak bisa karena ada getaran di situ. Paling jalurnya jalur darat, pakai ambulan nih. Tapi ambulan pun nggak boleh kayak ambulan biasa, itu harus bener-bener pelan banget. Itu sampai dari Jakarta ke Jogja itu sampai 3 hari.
Buset. Sampai 3 hari, 3 kali perjalanan normal loh. 3 kali. 3 kali perjalanan normal sampai di apa ya namanya, di Uber sama polisi nih. Polisi curiga, apaan nih, mobil ambulan kok jalan lambat amat gitu ya kan, harusnya kan ambulan Iya, cepet nih, ngebut harusnya kan. Nah itu sampai dicegat sama dua kali itu jegat, kalau nggak salah tuh daerah Brebes sama di daerah Purworejo. Oh itu jegat sama dua. Unik ya? Pas di Kebumennya kalau nggak salah mau keluar ke Purworejonya itu jegat sama polisi 2 kali. Aneh nih tapi ya pas itu diliatin surat ininya, dilihat surat jalannya, diliatin kondisi pasiennya kayak gitu. Oh yaudah kita kawal nih, kita kawal. Dikawal sampai dikawal yang di Kebumen kalau nggak salah tuh sampai Jogja, bener-bener sampai Jogja tuh dikawal. Sampai bener-bener di Jogja. Salut banget tuh sama Pak polisi itu tuh. Bener. Enggak semua polisi. Masalahnya gitu, Mang. Masalahnya gitu. Semua. Sepengalaman di jalan Yang tuh. jahat itu oknum. Oh juga. Beberapa, Bener juga beberapa Saya juga. Bisa juga. Oke. Itu sampai Jogja sama Jogja sampai itu di 3 hari lah. Sama dokternya dikasih space 3 hari. 3 hari nih. Kalau 3 hari anak nih masih sadar, kita operasi. Terpaksa kita operasi, tapi dengan catatan satu. Ibu harus tanda tangan surat perjanjian ini dulu, yang di situ menyatakan bahwa anak ini dioperasi karena terpaksa dalam artian kondisinya udah terlalu parah. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, 3 kemungkinan. 1, anak ibu meninggal saat operasi. 2, anak ibu selamat tapi cacat secara total, karena tulang punggung kan paling fatal ya Bang ya. Kita ada 12 tulang punggung. Ya intinya dalam itu 7 ruas tulang punggung lah kita patah, hampir separuh tulang punggung patah, paling enggak kan kata dokter estimasinya tuh lumpuh total. Yang ketiganya keajaiban Bu, cuman itu yang bisa nolong. Kita berharap aja yang ketiga nih, keajaiban. Iya betul. Operasi des selesai lah operasi, suruh gerakin tangan, gerakin kaki. Itu saya baru sadar tangan saya kok hilang 1. Bu, emang nggak berasa ya? Emang bener-bener gak berasa itu Bu, kok tangan saya hilang 1 ya, tangan kiri kemana ya. Tapi pas itu lemes banget sih, masih pas operasi itu lemes banget, cuman kaki bisa goyang-goyang doang, tangan bisa cuman gegem-gegem kayak dia, noleh pun kayak cuman mata doang nih. Badan nggak kerasa, bener-bener badan tuh nggak kerasa, tangan kiri bener-bener kayak separuh ini hilang lah. Kita nggak punya badan tuh separuh rasanya, bener-bener kayak separuh tuh hilang. Tapi pas itu ya alhamdulillahnya pas itu kaki nggak sempat lumpuh kita, cuman yang sebelah kiri ini ada gangguan aja, cuman masih bisa buat jalan pas itu. Sama matanya sebelah kiri itu beda, buat kalau ngelihat kayak yang satu tuh burem tuh. Nah itu pas setelah operasi kayak gitu kita sering kontrol 10 hari ditanya lah di situ, Bu ini dulu dokternya namanya siapa. Nah pas itu kan dokternya kalau nggak salah dokternya yang di Jogja loh ya, yang di mana Pak, dokter itu dulu dosen saya loh, kok bisa sampai dia nggak bisa loh. Itu yang bikin konyol di situ tuh. Dosennya aja nggak bisa, apalagi anak didiknya nih. Jangan-jangan buat praktek doang nih saya di situ. Pas itu mikir saya maksudnya, anjir buat praktek doang nih gua berarti. Tapi untung lah masih bisa jalan pas itu. Nah itu posisi walaupun nggak sempet jalan sih, saya itu sebenarnya belajar duduk lagi tuh selama 6 bulan. 6 bulan tuh saya bener-bener bed rest, dibawa kemana-mana itu diangkat, taruh mobil, bawa ke rumah sakit, kontrol balik lagi tuh 10 hari sekali tuh pasti pakai tidur lah. Pas itu pasti masih tidur terus sama 6 bulan. 6 bulan baru kita belajar copot. Kan di sini dulu ada enggak bukan pen, tapi ada pelindungnya lah. Ada pelindungnya, ada korsetnya. Ada korset kayak deker itu loh. Tapi buat leher. Deker buat leher, korset buat leher, buat sini, kiri kanan, dada, perut. Di situ ada. Jadi korsetnya itu ada double 5 kalau nggak salah itu. Bener-bener dijaga berarti. Bener-bener posisi itu harus tegak. Kita pun nggak boleh pas itu syaratnya itu tidur pun nggak boleh di kasur yang busa ataupun spring bed. Harus kasur yang rata gitu. Rata, kapuk, kalau enggak emang bener-bener kayak di bawah tapi dilambarin yang agak tebel. Kasur-kasur lantai itulah modelnya.
kasur tipis, nggak boleh kasur bener-bener tebel karena nggak boleh melengkung sama sekali, harus bener-bener posisi kayak gitu. Bantalnya aja bantal khusus pas itu dibawain sampai di rumah sakit, dari rumah sakit bantal khusus. Sampai 6 bulan baru nyopot korset leher, korset dada, itu baru bisa belajar nengok sini, belajar duduk lagi, belajar jalan lagi. Sempet drop itu bang, itu bener-bener hal yang paling kayak ya ampun, selesai lah hidup nih. lebih baik mati kalau kayak gitu. Bener-bener rasanya tuh pengen pasrah ya, hampir pasrah ya. Udah nggak pasrah lagi, udah habis di sini bang. Apa ya gimana lagi lah, kita kerja 2 tahun ya kan, ngumpulin uang pas malah habis kan. apalagi pas itu kan saya juga lagi ngampus juga tuh di UG di situ baru masuk 1 semester, udah mulai sekolah lagi lah, udah mulai ini buat nabung, udah punya kedepannya, udah planning kedepannya nih, udah buat nikah lah, ada itu Ya, buat nyari tabung nikah. lah, ya. Nah kita ada tabungan dikit buat nikah sama cewek juga. Ya itu yang pertama itu yang adik kelas dulu, yang pas tuh SMA aja kelas nih, jangan sampai punya orang nih buat punya cewek nih, itu sampai itu Udah di booking lah. udah di booking tuh kan, udah kerja 2 tahun, dia pas itu kelas 3 SMA. Oh ya pas berarti. Pas ya pas 3 SMA itu. Jadi ya rencana saya sih pas itu ya tahun depan lah mungkin kita nikah, dia lulus nikah duluan nggak apa-apa. Itu ya gimana lagi, namanya juga sama bocah ya udah duit habis, tabungan habis, ya urusan tinggal cewek nih pas itu. Buat harapan saya cuma cewek nih, udahlah support saya cuma ini doang nih buat hidup. Gimana lagi, posisi kita udah cacat kayak gini, mana ada sih cewek kayak gitu lagi kan. Udah cacat, jarang banget ada ya. ya kan, udah cacat, duit habis nih, apalagi buat duduk aja susah. Ya Apalagi itu sempat jalan-jalan. nemenin pas di Jogja. Yo sempet nemenin sampai bener-bener saya baru belajar duduk, belajar berdiri lah, belajar jalan lah. Sampai belajar jalan tuh sering dia kayak pulang, Dateng gitu ya. pulang sekolah dia datang nyamperin, dia biasa lah, kelas itu masih nggak ada masalah apapun di situ, sering ya makan disuapin, apalah, jalan buat dipapah, buat latihan jalan, buat latihan duduk yang bantuin kayak gitu. Kayaknya ini tinggal ini nih harapan gua hidup nih. Dah kalau nggak ada ini udah nggak tahu dah. Nah, itu ya lagi apes mungkin ya, lagi apes dia datang nih sama temennya satu cewek juga sih, sama cewek juga. Habis itu kan adik saya yang kecil tuh lagi seneng-senengnya itu gangguin nih, kalau kita lagi berdua gangguin Yoi. apalah, ribetin deh lah gitu. Bukain sama dia laptopnya dia, ya saya juga yang beliin dulu pas itu. Ingat itu yang beliin laptop itu saya juga. Bukan laptop, suruh main game apa, dia nggak tahu kenapa dia bukain tuh foto-foto pas itu, nggak tahu kenapa bisa masuk ke foto-foto. Ya namanya anak kecil kan, iseng-iseng klik aja masuk ke foto-foto. Ini foto siapa nih? Itu baru situ di situ. Baru apa ya namanya? Ya baru ketahuan. Ini foto siapa nih? Temen yang mana? Itu yang dulu pas saya pamit mau paskibraka. Pas itu kan dia mau masuk paskibraka tuh. Loh, pas itu kan kamu bilangnya ini. Situ kamu bilangnya itu main bareng, maksudnya kan kumpul bareng ini. Kenapa fotonya cuma berdua terus nih kayak gini nih? Enggak ada nih teman-teman, enggak ada. Mana ada teman-teman paskibraka? Enggak ada. Ini cuma 2 orang doang nih. Enggak beneran gitu. Biasalah namanya itu cewek alasan. Pusing lah pas itu, aduh. Sial nih, posisi kayak gini mau emosi nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau dulu mah waktu jaya, udah saya samperin, abisin lo punya saya nih. Berani-beraninya lo. Jagoan ya. Itu pusing, cariin konfirmasi lagi, saya tanya-tanyain. Abis itu ya pas itu kan yang kelas 2 lah, kelas ya enggak sebarengannya dia yang kelas 3. Sebarengannya kelas 3 tuh banyak lah yang kenal saya dulu pas di kelas 3. Saya masih sekolah nih. Wah, ini salah satu penguasa SMK nih. Nah, itu ya masih termasuk, kita masih punya lah nama-nama adik kelas, yang kontak-kontak adik kelas yang masih bisa ini. Cari info di mana nih. Nih si ini gimana nih di sekolah nih? Dekatnya sama siapa nih? Pulang pergi sama siapa? Gini Mas. Loh, kok bisa kayak gitu? Nggak tahu juga Mas, guys. Pokoknya kalau Masnya nyari informasi, nanti tak cariin Mas, tenang aja. Udah, cari informasi siapa cowoknya, siapa yang sering jemputnya di mana, orang mana itu.
ntar gampang, urusannya gampang. Udah masih ngikut tuh yang teman-teman saya cariin ini, oh ternyata dia mainnya di belakang. Selama 2 tahun kita kerja di sana dia di rumah. Memang sudah lama ya. Wah, udah lama itu sebenarnya, udah dari kelas 2. Dia kalau nggak salah tuh namanya itu. Pokoknya pindah dari Lampung. Ganteng juga sih, kalau daripada saya sih gantengnya dia. Bener, tapi mah kalau pamor mah sudah jelas di SMK kalah pamor. Di sana kalah pamor. Nah, gimana lagi? Ya kayak gini, udah ya pas datang saya tanyain gini. Ya Mas gini. Udah kamu mau lanjutnya gimana? Jelas lah sama mau lanjut gimana nih? Udah tahu nih saya kayak gini. Aku tuh udah kayak gini. Mau dibikin rusak lagi kayak apa? Udah serah kamu lah. Kamu yang megang kendali sekarang. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa maksa. Kalau kayak dulu aku masih bisa maksa. Sekarang kondisi gue kayak gini, aku cuman pasrah. Aku cuman terserah ke apa kamu lah. Kalau kita lanjut, kalau enggak ya udah, daripada nanti saya beban pikiran, daripada gue nanti beban pikiran ke belakangnya. Toh kayak gini juga nggak tahu ini mau sampai kapan aku kayak gini. Kalau sampai ke depan nggak mungkin kita dapat restu lagi dari ibu kamu. Nggak mungkin lagi. Posisi kayak gini. Pas itu saya baru belajar jalan tuh, bener-bener rambatan kayak bocah bayi Mas. Bener-bener pas itu emosinya kayak apa, tapi bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan. Drop abis itu ya udahlah, kita selesai. Aduh, selesai nih, sudahlah. Melatapi nasib, terus sampai ya itulah. Jadi kayak bener-bener tadinya itu semangat buat latihan, belajar jalan, udah pasrah ya. Udah serahlah, hidup nggak hidup terserahlah. Males kayak gini, nggak tahu rencana Tuhan tuh bagaimana, nggak, udahlah terserah, tidur lah. Sampai obat tuh sempet 2 bulan nggak makan sama sekali, tak simpen bawah kasur terus kayak gitu terus. Ya habis itu sama temen-temennya itu biasa support gini, udahlah cewek biasa, nggak masalah gitu coy, cewek bener banyak cewek, tapi kondisi gua nih kayak gini nih sekarang nih. Gua jalan aja susah, gua ke kamar mandi mau berak mau kencing aja susah, masih dipapah, mandi masih dibandiin, ya kan? Iya betul. Apalagi suruh mikirin kayak gitu, gua tahu nih kedepannya masih bisa kerja apa enggak. Apalagi otak cowok kan realistis. Iya. Ya betul. Realistis. Mikirnya realistis Pasti. Kita nggak mungkin pasrah kan. Iya. Masa seumur hidup jadi beban orang tua doang. Nggak mungkin juga, nggak mungkin juga kayak gitu. Udahlah, itu disupport sama teman-teman. Udah mulai nekat nih teman-teman datang, mulai belajar rokok. Walaupun sama dokter bener-bener nggak boleh rokok, alkohol, makanan yang berminyak pun sebenarnya nggak boleh. Karena kondisi pas itu pasti ngerusak pertumbuhan tulang lah, udah pertumbuhan saraf. Bodo amat. Udah pusing sakit tadi, kepala aku pusing ini. Nah, ngerokok lah, dimarahin sama ibu. Pusing Bu lah, biarin lah. Kok ngopi, minum obat ngopi. Habis minum obat ngopi, pulang Mas. Puyeng nambah puyeng. Aduh, overdosis nih gua kayak ini. Mana itu sampai muntah-muntah itu. Waduh gila, overdosis nih beneran ini. Aduh, sudahlah habis itu kita ngopi tahu diri. Nggak, kalau habis minum obat kita nggak ngopi lagi. Sampai muntah-muntah loh Bang, bener-bener kayak orang overdosis tuh. Sampai depan sini jantung tuh kayak mau copot rasanya. Anjir kenapa nih, perasaan kayak kita ya bukannya sering sih. Tapi itu udah di rumah berarti. Udah, itu dari rumah, itu udah kontrolnya itu udah 10 hari sekali. Udah belajar jalan. Teman-teman datang gitu. Teman-teman udah datang. Teman-teman sering datang. Ya teman-teman yang sekampung dulu lah. Datang gini, support. Kita ayolah bangkit lah, ayolah. Kita main lagi itu lagi. Udah hampir setahun tuh. Kita ke dokter terus. Wah, sampai bosen ya. Sampai bosen, bener-bener bosen tuh, makan obat, makan suntikan tuh bener-bener bosen. Apalagi kalau yang berapa kali ya? Sebulan tuh sekali. Itu jatah suntik PRP itu kalau nggak salah terus tuh. Selama setahun tuh, bayangin aja tuh, sebulan 11 juta, udah hampir lebih lah, 20 juta lebih tuh selama setahun. Belum obatnya, sekali nebus buat 10 hari itu 400.000, kali nebus 400.000. Terus udah setahun tuh keseringan makan obat nih, otak tuh nggak jalan nih. Loh, dia candu nih namanya, ini jadi candu, jatuhnya tuh kayak candu. Jadi kalau nggak minum obat kepala pusing. Iya benar. Terus ya, sama gitu. seperti rokok lah. Jatuhnya kayak gitu, jadi candu malahan. Kalau nggak, sebenarnya tuh pas itu udah 8-9 bulan tuh udah mulai jalan normal.
pas setahunnya tuh udah normal lah, jalan udah santai, kita udah bisa pakai baju sendiri, celana sendiri, mandi sendiri, makan tapi itu udah sendiri. Cuman tangan kan pas itu masih kayak gini lah, masih sering sakit-sakitan. Jadi tangan tuh kalau dingin nyeri sakit tuh, pusing kayak diremes-remes gitu rasanya, melintir tuh minum obat. Harusnya obat yang sehari itu 2 kali bisa sehari 5 kali. Sampai candu tuh, bener-bener sampai candu, karena kalau sakit diminum obat dia sembuh. Tapi kan habis itu puyeng pusing lah apalah, udah minum obat lagi pusingnya sembuh, tangannya nih kumat lagi gitu, kayak gitu terus sampai bosen lah, bener-bener bosen kayak gitu, makan obat, makan suntikan. Udahlah sekali-kali refreshing keluar. Habis itu ya udah, kita udah mulai jalan lah, cari temen. Pas itu tahun baru itu 2016 tahun baru 2016. Udahlah cari angin lah keluar, yuk tahun baruan sekali-kali. Udah yuk tahun baruan. Nah, itu tuh keluar sampai di alun-alun, posisi kayak gini, gendong tangan, jalan ya kan. Tuh ada anak kecil lewat gini. Loh, kenapa dek ini? Nangis kan dia, kenapa dek ini? Nyariin bapak. Loh, bapaknya kemana? Tadi beli somai tapi nggak pulang, tapi nggak balik. Ah, ternyata tuh anaknya dititipin yang di tempat lukis-lukisan anak tuh. Dia nyariin, dia minta sosis-sosisan lah intinya, biar kalau nggak cilok nggak tahu lah, sosis-sosisan intinya, sosis bakar-bakaran. Dia nyariin nggak ketemu, bapaknya pasti juga nyariin. Sama-sama nyariin tuh jadinya. Udahlah kita tonton, tadi di mana adeknya, tadi gambar-gambar di sana. Loh kok jauh, hampir seberangan tuh, hampir sampai ke ujung alun-alun. Yaudah yuk sana yuk, antri ke sana, ketemulah bapaknya. Kondisinya bapaknya itu dia posisi tangan kanan. Sama. Itu yang pertama kali buat kayak ada harapan nih, tangan. Tapi dia kanan. Sama kayak gini juga, sarafnya lumpuh. Malah lebih parah, Bang. Udah kayak tahu yang di itu, direbus. Tahu. Nah, kondisinya kayak gini. Kalau punya saya kan udah mending, masih lemes lah. Masih bentuk tangan. Dia emang enggak. Bener-bener kayak gini udah mati, bener-bener mati, udah kaku. Dia udah pas itu sih saya tanyain, bapaknya kenapa? Tabrakan Mas ini. Basnya juga tabrakan ya? Ya sarafnya juga kena ya? Iya Pak, sama kita sama nasib. Nah itu dia bilangnya tuh, wah saya mau udah lama Mas, ini udah hampir 30 tahunan nih. Loh, emang dari mana Pak? Ya dari SMP saya dulu tabrakannya. Tabrakan dari SMP tuh. SMP tabrakan, dia udah ya namanya zaman dulu ya, enggak ada obat-obatannya gini-gini, mahal lah kalau rumah sakit, dibiarinnya sama dia. Tapi enggak masalah Mas. Udah ini Masnya tegar, yang tegar aja, jalanin hidup. Pasti Tuhan tuh punya rencana yang berbeda dari dari orang-orang biasa. Toh saya juga masih bisa nikah nih anak saya ini. Ini anak saya. Ya? Itu di sini semangat bangkit nih. Pas tahun baru, wah kita mulai hidup baru nih. Betul. Baru tuh pas itu. Momennya dapat tahun baru, semangat baru ini, hidup baru pas itu. Udahlah. Nah, ini udahlah, enggak usah mikir-mikirin yang kemarin. Kemarin udah lewat lah, udah bablas, kena banjir, hilang lah itu. Anggap aja cewek lu udah mati. Ya udah mati, tabungan udah habis, ya udahlah di ini aja, ikhlas lah. Ikhlas lah itu. Ya udah. Kita dari itu 5 bulan ke depannya udah mulai coba naik motor sendiri tuh. Nekat nih. Dimarahin sama juga nekat naik motor lagi. Naik motor, masih main naik motor tuh, nekat. Udah mulai bisa 5 bulan kita nyari kerjaan lah yang kita bisa dapat. Basic udah dapat lah, otomotif kita udah di luar kepala. Nyari tuh pas itu di bengkel motor juga. Pak saya mau kerja di sini. Loh tangannya kayak gitu memang bisa bengkel Mas. Ya udah saya sebagai spare part aja. Udah sebagai spare part, tapi Masnya ini udah sertifikat banyak Pak saya. Ngomong lah di situ, sertifikat banyak Pak. Silakan. Kalau saya di sini, pernah kerja di Astra juga. Pernah di Hyundai, pas itu belum sempat Hyundai sih. Pas Hyundai itu Pak saya pas tangan saya kayak gini juga. Posisi kayak gini. Cuman pas itu masih di bengkel motor dulu. Itu jalan 8 bulan tabrakan tuh ya. Nih gigi saya patah nih. Tabrakan lagi. Berangkat pagi. Ya nyaman juga apes ya. Namanya juga apes kan itu. Jatuhnya itu pas itu juga tahun baru yang 2000 lucu sih. 17, 18. 2018 tuh. 2018 tahun baru. 2000 Lebaran apa ya? Pokoknya habis itu Lebaran kalau nggak salah. Pas Lebaran 8 bulan sih kita kerja di itu. 8 bulan tabrakan ini
tabrakan ini, yang itu yang di dengkul sini sobek, dengkul sini sobek, yang tangan ini masih kayak gini nih, masih ada lukanya. Tuh. Habis itu sampai tahun baru kita baru diajak sama kakak ponakan. Dia kerja di Hyundai. Jadi mekanik, tapi dia udah orang dalam lah, main kita orang dalam. Kita kami ikut aja. Ikut aku aja, nanti tak bilangin sama Pak kepala bengkelnya. Kepala bengkel gini udah punya basic kayak gini, masuk lah. Di ACC kita masuk juga sebagai itu. Nah, itu pas itu kan masuk saya 2019 tuh, setahun sampai 2020 tuh. Nah, itu kan corona masuk tuh. Nah, itu baru saya keluar. Sebenarnya asik tuh kenal sama sales nih. Wah, cantik nih sales nih. Cantik lumayan nih sales cantik amat itu. Lumayan pas itu ya lumayan lah kita 2 udah tahun lah ya. setahun pas itu. Setahun di situ. Lumayan itu bener-bener bangkitin semangat banget itu. Kita kenal sales nih, bener-bener asik nih, cewek-cewek nggak pandang fisik nih, asik soalnya kan. Tiap hari ngobrolnya tiap hari ketemu kan, asik banget ngobrolnya, santai-santai aja, nggak bener-bener nggak apaan sih lu gitu, enggak, enak-enak aja. Tapi ya sayangnya pas itu di pengurangan karyawan kan, nganggur lagi dah. Nganggur lagi, ya enggak sih, pas itu nganggur lagi, iseng-iseng tuh daftar yang di jadi OB lumayan lah ya pas itu kan. Karena berapa tuh? Enggak, pas itu kan dulu ada di selebarannya di Fable ada tempatnya sendiri, ada di Fable ada, udah masuk ya UMR lah. Kalau gaji UMR biasa sekitar 2.200.000 pas itu 2 jutaan lah kalau nggak salah. Pas di itu kan dia masuknya Sleman sekitar 2.200.000 apa 2 juta berapa itu, terus 2 jutaan lah intinya. Kita masuk di situ, ya udah mulai semangat lagi tuh. Pas itu bener-bener semangat ya, walaupun kerjaan saya cuma OB ya, tapi kan lumayan nih dia mall kan banyak pemandangan nih, asik nih. Ambil ngepel gini ya, walaupun diliatin orang, banyak orang. Pede aja lah. Udah berdamai dengan keadaan ya. Kita udah berdamai sama keadaan, kita udah nggak peduli kayak gini lah. Udah lah, ya penting kita kerja halal, dapat duit nih. Itu aja. Ya walaupun banyak yang liatin kayak remehin gitu lah, kata melirik posisi kan lagian tangan saya kan kayak gini patah. Apalagi kan ini lemas banget nih, kadang-kadang kalau buat ngepel dia jatuh sendiri. Jatuh sendiri nih. Udah kayak tangan boneka nih kayak gini kan. Waduh. Dark jokes gitu. Tapi ya nggak masalah sih, kalau saya mah udah kebal ya, namanya kebal tuh. Wah, itu sempat deket sama cewek lagi. Coba di mall itu. Di mall itu dia di outlet yang dia di jualan laptop pas itu. Dia outlet laptop. Sales laptopnya kalau nggak salah. Lumayan sih, tapi kok janda. Ya lumayan lah daripada nggak dapat gitu kan. Mending janda muda itu bang. Benar dia 3 bulan nikah, ditinggal mati sama yang cowok, suaminya. Tabrakan juga sih, dia mati di tempat, meninggal di tempat ya. Sempet ya pas itu udah setahun pasca. Belum sempet punya anak. Belum sempet punya anak. Waduh nih. Janda ting-ting nih. Seger nih pas itu. Ya ngobrol-ngobrol sudah dekat selama ya kita kerja yang di sales itu ya, di OB itu dari 2020 awal sampai Oktober 2020 itu baru ya lumayan lah. Udah berapa bulan tuh, udah hampir 10 bulan lah kita kenal. Sering pertama-tama sering ya biasalah sering lewat situ, karena spot bagian saya kan di situ, daerah situ. Ya emang sengaja mungkin sih. Enggak juga emang spotnya sendiri-sendiri. Yang di bedroom ada sendiri. Harus semaring ya. Enggak sengaja, emang bagian saya di situ. Dilamain di depan. Nah, kalau itu mah iya. Bener. Tuh kenal udah hampir 5 bulanan, udah mulai akrab, main ke tempatnya. Kita anterin pulang, pagi jemput. Ntar pulang lagi jemput. Ya walaupun kerja saya itu beda sama dia. Saya harusnya lebih pagi, apalagi kalau dia kan pas berangkat siang. Ya udahlah, kita nungguin sampai malam juga. Tuh ya sempet nggak dapat restu dari ibunya lah. Jelas itu. Padahal dianya antusias. Oke aja, maksudnya oke aja. Pas itu kan ya udahlah.
aku mau bilang sama mamanya gini, mamanya aku maksudnya, mamanya aku ini ibu gini sih, oh aku punya kenalan cewek nih janda, tapi janda gini. Ya udah, kalau orang tuanya dia gimana, ya gitulah, udah jelasin dulu. Kalau mau serius bilang sama orang tuanya, kalau jadi cowok tuh yang serius. Yoi, betul. Ya kan? Setuju. Udah Jelas sampai lah ya. situ kita ngobrol sama orang tuanya dia gini, Tetap ya. aduh ya Harus sudahlah, patuh pada pendiriannya. ya sudahlah kita, ya intinya ketemunya jadi memberatkan saya. Nah ya udahlah, kita lepas. Kayak aku ya bilang sama itu juga, sama temen cewek juga, sama pacarku, gimana nih, nggak bisa lanjut, orang tuamu sih nggak nyetujuin, gimana lagi. Emang basic dari suaminya tuh udah kaya sebenarnya bang, dia udah punya rumah sendiri gitu pas itu udah dapat tinggalan rumah sendiri, usaha juga ada, usaha sambil itu ada di kolam belakang tuh ada tiga buah kolam lele. Jadi kalau ya istilahnya dia di mall tuh cuman buat iseng-iseng aja, jatuhnya. Wah, itu iseng, malah sampingan ya. Malah sampingan, karena di rumah dia udah punya usaha sendiri sebenarnya, di rumah tinggalannya suaminya itu. Jadi sebenarnya suaminya tuh basicnya orang kaya. Makanya itu takutnya gini ya udahlah, kalau nggak sanggup kita mundur, gagal lagi nih sama cewek nih, bikin pusing lagi itu. Kita keluar lah, malas ya ketemu dia lah. Keluar habis itu kita masuk di cucian mobil lagi, karena dulu kayaknya cucian mobil tuh asik lah. Kita ngulangin masa-masa SMA dulu, nah itu pas itu kan yang bisa bawa mobil kan saya, walaupun kayak gini kan ya bisa lah, cuman ya. parkir masih bisa. Kalau buat jalan jauh, kalau buat driving nggak bisa juga bang, ribet itu harus tangan dua itu. Masa kita gigit pakai ini mulut gitu. Nggak bisa itu, benar nggak bisa. Udah pakai itu majuin. Sempat dipercaya sama bosnya juga di situ. Kamu megang cucian ya? Waduh bos, nggak berani. Udah nggak apa-apa, ntar gajinya gua naikin. Nggak berani bos. Ini lagi sepi soalnya, nggak berani. Apalagi pas itu kan dimintanya bagi hasil 70-30. Kalau pas lagi rame sih nggak masalah, pas lagi apok tombok kita kan, tombok kita ketemunya. Udah pas itu kan suruh kayak operasional cucian tuh diserahin sama saya semua, kayak pengendali lah. Pengendali lah, intinya kita jadi mandor di situ. Mandor lah ya. Ya jadi supir, ya tukang nyuci, ya tukang beli bahan, sabun lah, apalah, semir lah, busa lah, apa di saya juga, kasir juga nyambi saya juga. Aduh pusing nih kayak gini, double job nih kayak gini. Enggak lah pak, enggak kayak biasanya aja. Kayak biasanya malas saya, mending gaji kecil tapi enggak pusing. Tapi lumayan tuh, pasti tipnya banyak. Banyak ya. Dari orang-orang kan. Yuk kita gimmick lah, gimana caranya? Ini bu, saya jatuh tabrakan gini bu. Gimana caranya kita naik pelanggan lah? Ya biasa, kita udah biasa. Yang dulu udah pernah basic di sales, di OB sama orang. Pinter basa-basi lah. Apalagi juga pengalaman jadi pengemis ya. Secara tidak langsung. Bang, tolong. Sama tuh kepikiran kayak gitu tuh. Dia kayaknya di perempatan aja deh, enak deh kayak gini. Tinggal minta kayak gini dapat duit. Tapi enggak lah. Jangan lah kita lah. Fisik tapi kan emang orangnya asik. Iya. Oh, jadinya dikasih tip. Bukan karena Enggak emang kita gini. Bukan. Enggak sering-sering gimana aja lah. Apa namanya? Narik perhatian, narik simpatinya dia, pelanggan ya gimana. Ya kalau kira-kira coba nih kita duluin. Bu, ini tadi mobilnya kita duluin ya. Takutnya ibunya kelamaan, soalnya kelihatannya ibunya penting. Oh iya Mas, makasih. Ini kembaliannya simpan aja Mas. Oh, itu sering banget tuh kayak gitu, Mas. Wah, lumayan nih buat beli rokok ini lumayan nih. Tapi sempet ya kalau pas pertama dulu sih masih saya simpen seminggu, kumpulin seminggu di kotak. Bagi sama rata. Tapi kok jatuhnya gue yang rugi ya. Gue yang bawa mobil, gue yang ngobrol sama, soalnya teman-teman tuh jarang yang suka ngobrol sama pelanggan. Ngambil udah sambil ambil aja masuk, jarang nggak apa namanya ininya tuh interaksinya tuh nggak bagus, nggak nyenengin, saya nggak terlalu suka. Udahlah yang ngadepin saya aja, udah pas itu udahlah yang bagian depan gue aja nih, saya aja yang bagian depan ngambil mobil sama kasir saya. Ya Mas, apalagi kan pas itu kalau nyuci kan kena dingin masih sering linu, apalagi pas itu kan udah nggak sempet
udah dari 2018 tuh udah nggak ke dokter lagi, udah bener-bener Udah nggak menjauhin obat. kontrol ya. Jadi tangan tuh kalau sakit ya udahlah kita biarin sakit aja, biarin sakit, paling bodrek dah. paling bodrek daripada kita 400.000 habis itu dopeng lagi dikiranya kita main narkoba kan. Botrek malah murah. Gitu aja udah murah, nggak bikin candu juga. Takutnya kan nggak gitu, di tes urin kan masih banyak obat-obatan di Pasti. ini. Dan takutnya nggak Dikira kan, narkoba. dikiranya sering narkoba kita kan. Udahlah bikin bodrek. Habis itu udah setuju lah, teman-teman setuju. Ya udah, lagian yang bisa bawa mobil cuma saya aja kan. Di situ kan ada 4 orang, yang 3 tuh belum bisa. Belum bisa. Pas itu belum bisa. Dah maju depan. Ah, ini rugi. Duit tip nih rugi doang nih gua nih. Kantongin dikit lah. Iya. kantongin 20.000 30.000 kantongin, baru tuh masukin kotak sisanya. Itu gitu seringnya gitu. Pada akhirnya gitu. Satu orang tuh yang namanya Ade itu kayaknya mungkin dia tahu nih. Saya tuh tahu. Mas, aku ajarin mobil. Oh, temen-temenan nih dia minta ajarin mobil. Ya udah, ajarin mobil, tapi pakai mobil belakang ya, pakai mobilnya bosnya. Ngobrol sama bosnya, bos gini, dia mau belajar mobil, takutnya kalau saya lagi pas meriang, kalau nggak pas istirahat ada mobil datang. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja tuh yang mobil Cherry yang losbak tuh, pakai aja losbak. Pas itu belajarnya pakai losbak, udah sebulan tuh udah mulai bisa. Pas itu kejadian saya istirahatnya tuh siang. Ya sengaja siang, pas lagi rame kan, sampai jam 12-an tuh masih antri semua, masih ada mobil masuk. Udahlah, istirahat siang aja. Habis itu bilang sama Adek, Dek, gua mau makan dulu ya, tadi belum istirahat sih. Yaudah Mas, nggak apa-apa, makan dulu aja. Oke, makan. Dipanggil tuh sama temen, Mas, ada nabrakin mobil yang mana? Yang itu flat putih. Tadi nggak ada flat putih, adanya ras putih. Bukan flat putih Mas, ini mobil baru, nggak tahu. Tadi mobil di antrian sih ini. Di antrian nggak ada, ras putih itu terakhir. Yang lainnya hitam sama biru semua. Udahlah Mas, anak dulu ya. Lagi makan tanggung. Udah itu dimarahin, diomel-omelin. Jangan bener lu, jangan ini, jangan bercanda. Beneran Mas. Adalah soalnya dia kan sering bercanda itu. Yang namanya itu si Ferry itu sering banget bercanda. Ya masih muda tapi agak selengean orangnya. Udahlah, taruh situ. Lagian nada bicaranya itu kayak orang ini, kayak nggak serius. Kayak prank ya. Kayak ngeprank aja. Taruh bek. Anjir, remuk. Sial lu, Mobil pelanggan. Waduh. Yang punya ngomel, apalagi tuh yang pelanggan yang sering ngasih duit. Langganan tuh bener-bener langganan tuh yang flat putih itu. Ibu-ibu kayaknya sih kerja di dinas lah. Soalnya pas itu masih sering, kalau ke situ sering pakai seragam. Habis itu tinggal dijemput sama anaknya. Wah, parah. Waduh, remuk di depan, di pintu bagian depan remuk, kacanya pecah satu, bempernya ambles. Waduh, gimana nih? Pusing dah, laporan sama bos. Ini Ade nabrakin sini. Loh, kok bisa Ade ini? Lalu ngapain tadi? Jatahnya nyopir kan lu? Kak bos, ini tadi habis istirahat. Loh, kok bisa istirahat lu siang? Istirahat kan bareng-bareng, udah ada jamnya istirahat. Kenapa istirahat jam 1? Waduh, gue yang kena nih mata ini. Iya. Terus gimana nih bos? Udah, taruh ke belakang aja, masukin ke belakang dulu. Taruh ke belakang, bos datang, lihat kondisi. Udah bawa ke repairnya. Ini bengkel ketok magic aja yang di belakang kenalan saya. Ditanggung sama bos. Enggak, pas itu nggak tahu, pikir saya sih gitu. Taruhan das 4 hari, ya sorenya ibunya datang, gimana Mas mobilnya? Ini Bu, sudah saya masukin ke bengkel ketok magic, nanti biayanya gampang, udah kami yang ngurus saja. Soalnya kesalahan dari kami. Ya udah, ini berapa hari Mas? Kalau dari bengkelnya katanya seminggu Bu. Oh lama amat Mas, ya nggak tahu, kita nanti coba usahain. Tadinya sih katanya pengerjaan paling 5 hari, nungguin kelar ngecat sama apanya sekitar semingguan. Oh ya udah, nggak apa-apa lah, kalau yang penting bener ya Mas ya. Bener Bu, amanah. Ya gimana lagi? Udah waktu keempat harinya saya nyamperin, dan dia mobil jadi. Tapi besok yang ngambilnya ya, nungguin ininya bener-bener kering dulu, catnya bener-bener kering dulu. Ya udah, besok ambil. Pas itu kita ngambil hari Jumat. Setelah pulang Jumatan, ambil, bawa ke situ. Notanya ini ya, bawain kasih sama bos. Tuh kasih bos gini. Ini karena bukan kesalahan dari saya ya, kesalahan dari kalian. Kita potong gaji di situ. Wah, Potong gaji semua. Potong gaji semua. Sial, yang nabrakin siapa ya? Kenapa siapa nih kan? Kena omel kita. Teman-teman yang dua nggak tahu apa-apa, taunya ikut kerja aja kepotong. Waduh, gimana pusing.
sial gaji nggak seberapa, kepotongnya satu orang 500. 500 per berapa tahun? Enggak, semasa itu aja habis, soalnya itu habisnya sekitar hampir 2 jutaan lah 2 juta. Berarti memang satu kali gaji dipotong. Potong separuh-separuh tuh. Udah gajian cuma sejuta 800-an. Sudah 800-an habis itu. Ya gitulah, ribet. Terus pesan terakhir untuk anak muda ya yang malas bekerja, yang malah lebih memilih untuk mabuk lah, ngobat lah, Ya, dan lain-lain dengan penutup. tubuh yang seger. Gini aja ya buat temen-temen yang ada di sana. Jangan minder sama inilah. Pokoknya yang penting kalian harus pede. Kalian harus tahu masa depan tuh kayak gimana. Nata masa depan tuh sendiri. Intinya kalian udah punya fisik yang bener, punya otak dan akal yang bener. Jangan sampai dirusak. Akal tuh jangan dirusak. Kalian sekolah buat pinter, jangan buat ngobat, jangan buat minum gitu kan. Yang bener, punya fisik yang bagus itu buat kerja, bukan cuma buat tiduran ya. Jangan jadi beban orang tua lah. Ya intinya kayak gini lah. Bayangin kalau kalian semua tuh jadi kayak saya tuh loh. Tabrakan apa yang enggak itu kan posisi mabok nabrak. Kayak gini nih. Gak bisa ngapa-ngapain, kerja bingung, cari cewek bingung. Ya kan? Iya betul. Cewek-cewek jelas apalagi zaman sekarang mandang bener-bener fisik. Kita nggak punya duit, fisik kayak gini. Jadi apaan? Jadi ampas ini. Udah pokoknya gitulah. Pokoknya semangat aja buat teman-teman yang semangat. Intinya stay health, hidup sehat. Hidup sehat. Jangan Apalagi sampai mau masuk ke dunia Ramadan. narkoba. Jangan sampai masuk dunia yang enggak. Balapan boleh, kalian berkreasi boleh dengan diri kalian, tapi tahu keamanan di mana, safe-nya itu ada. Batasannya kita punya. Tahu batas. Harus tahu Balapan di kecepatan 30 Iya, maksimal. Ya, balapan sama anak SD, naik sepeda. Oke, kita Gitu aja. Oke. Thank you bro. Sama-sama. Sama-sama. Oke, Kapan-kapan ketemu lagi. Ya. Thank you. sama-sama, Bang.